Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Feren Kurnia Roti, dalam pembahasan Katekismus Heidelberg GKIM Hosana. Hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, kita berada pada hari Tuhan ke-33, yang secara khusus membahas beberapa pertanyaan mengenai pertobatan. Sebelum kita mulai membahas beberapa pertanyaan tersebut, alangkah baiknya jika kita terlebih dahulu memahami apa arti dari pertobatan itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, jika kita meneliti ke dalam Alkitab, maka kita akan menemukan beberapa kata di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang menjelaskan tentang pertobatan. Di dalam Perjanjian Lama, pertobatan ditulis dengan menggunakan kata Ibrani nacham dan sub. Nacham berarti menyesal, meratap, berduka, mengeluh, dan merintih karena dosa atau perbuatan yang salah yang telah kita lakukan, lalu berbalik kepada Allah. Seperti contohnya dapat kita lihat terjadi pada Daud dalam Mazmur 51, di mana ia menyesal, meratap, berduka, mengeluh, merintih karena dosanya, kemudian Daud berbalik kepada Allah. Sedangkan kata Ibrani sub memiliki arti berbalik, membuat suatu perubahan radikal dalam sikap terhadap dosa dan Allah. Dan juga berbalik, pergi ke arah berlawanan, yaitu dari arah jalan yang salah ke arah jalan yang benar. Seperti yang dicatat dalam Mazmur 51 ayatnya yang ke-15, Yesaya 10 ayat 21, dan Yeremia 4 ayat 1. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, itulah penjelasan pertobatan di dalam Perjanjian Lama. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru, pertobatan ditulis dengan menggunakan kata Yunani metanoia dan epistrope. Kata metanoia ini terdiri dari dua suku kata, yaitu meta dan nous. Meta berarti dengan, setelah, dan melampaui, dan nous berarti pikiran, sikap, cara pikir, karakter, dan kesadaran moral. Secara harafiah, kata metanoia ini berarti perubahan pikiran dan hati. Tetapi seperti yang kita ketahui, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, kalau nous atau pikiran seseorang itu telah diubahkan, maka otomatis sudah pasti perasaan, sikap, moral, serta tindakan orang itu juga pasti akan ikut berubah. Seperti contohnya seorang yang berubah pola pikirnya dari yang awalnya berpikir bahwa tubuhnya ini adalah punya dia sendiri, kemudian berubah menjadi mengerti bahwa tubuhnya ini ternyata bukan punya dia sendiri, melainkan punya Tuhan. Tubuhnya ini adalah bait Roh Kudus. Ketika pola pikir orang itu telah berubah, maka otomatis perasaan, sikap, moral, serta tindakan orang itu pun ikut berubah. Dia yang dulunya mungkin tidak menghargai dan menyayangi tubuhnya, sekarang menjadi menghargai dan menyayangi tubuhnya. Dia nggak mau lagi tubuhnya itu ditato, nggak mau lagi merokok, mabuk-mabukan, ngedrugs, tidur tidak teratur, makan tidak teratur, dan melakukan hal-hal lain yang merugikan tubuhnya sendiri. Dia pasti akan merawat tubuhnya dan menggunakan tubuhnya itu untuk hal-hal yang baik, yakni untuk melayani Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, kata metanoia ini juga memiliki arti bahwa ketika seseorang telah dipertobatkan, maka ia harus sungguh-sungguh bermusuhan dan membenci kehidupan lamanya yang jahat itu, yakni kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah, lalu berbalik dan sungguh-sungguh mencintai kehidupannya yang baru, yakni kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Dia pun harus menghasilkan buah pertobatannya, seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dalam Matius 3 ayatnya yang ke-8. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, seperti contohnya dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-25, yaitu suatu pertobatan yang memimpin untuk mengenal kebenaran. Selain itu, buah pertobatan yang perlu dihasilkan adalah seperti apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22 sampai ayat 23, yaitu buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, kata pertobatan yang digunakan dalam perjanjian baru berikutnya ialah epistrope. Bentuk kata kerja dari kata epistrope ini ialah epistrepo. Kata ini menerjemahkan kata bahasa Ibrani teshupa dan sup. Kata-kata ini terus dipakai dalam pengertian berbalik lagi atau berbalik kembali. Dalam perjanjian baru, Bapak Ibu saudara-saudariku, kata epistrope ini hanya dipakai satu kali saja, yaitu dalam Kisah Para Rasul 15 ayatnya yang ketiga. Tetapi kata kerjanya yaitu kata epistrepo, kata ini dipakai atau muncul berulang kali dalam perjanjian baru. Epistrepo terdiri dari dua suku kata, yaitu epi yang artinya ke arah dan strepo yang artinya berputar, berbalik. Dalam perjanjian baru, kata ini secara khusus dipakai untuk mendeskripsikan tindakan berbalik dari dosa kepada Allah. Seperti yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 19, 1 Tesalonika 1 ayatnya yang ke-9, dan 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-25. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, dengan demikian berdasarkan penjelasan kata pertobatan, nacham, dan sup dalam perjanjian lama, juga metanoia dan epistrope dalam perjanjian baru, maka dapat dimengerti bahwa pertobatan itu ternyata tidak hanya sekedar kita menyesali dosa-dosa kita saja, tetapi kita juga harus sungguh-sungguh membenci dosa itu. Kita harus berbalik arah dari dosa kepada Allah, harus ada perubahan radikal dalam pikiran, perasaan, sikap, moral, gaya hidup, dan sebagainya. Kita juga harus menghasilkan buah pertobatan. Bapak Ibu saudara-saudariku, sekarang kita akan mulai membahas beberapa pertanyaan dalam Katekismus Heidelberg terkait dengan pertobatan. Pertanyaan nomor 88. Jadi, terdiri dari berapa bagiankah pertobatan yang sejati atau kembalinya manusia kepada Allah? Jawabannya adalah dua hal. Yang pertama, dimatikannya manusia yang lama, dan yang kedua, dihidupkannya manusia yang baru. Bapak Ibu saudara-saudariku, Rasul Paulus di dalam Efesus 4 ayat 22-24 mengatakan sebuah konsep yang serupa. Paulus berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu saudara-saudariku, di sini di dalam ayat ini Paulus menggunakan kalimat menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Menanggalkan berarti membuka atau melepaskan. Seperti contohnya saat kita menanggalkan pakaian kita yang sudah kotor dari tubuh kita. Saat pakaian kita itu kita lepas, tidak mungkin lengan pakaiannya atau kancing pakaiannya atau saku pakaiannya itu kita tinggalkan atau ketinggalan di tubuh kita. Semuanya pasti akan ikut terlepas. Demikian juga ketika kita menanggalkan manusia lama kita. Semua dosa harus dilepas, harus kita lepas. Tidak ada pilihan untuk kita memilih dosa mana yang ingin kita lepas dan dosa mana yang tidak ingin kita lepas. Pakaian yang sudah kotor tidak mungkin kita gunakan lagi, benar? Tidak mungkin juga kita tetap gunakan pakaian yang kotor itu dilapis atau disusun dengan pakaian yang bersih. Karena itu tentu akan membuat kita tetap kotor. Pakaian yang kotor harus kita lepas dari tubuh kita dan kita ganti dengan pakaian yang bersih. Manusia lama kita harus kita tanggalkan, lalu kita ganti dengan mengenakan manusia yang baru. Bapak Ibu saudara-saudariku, seorang tidak dapat dikatakan bertobat kalau dia belum menanggalkan manusia yang lamanya dan mengenakan manusia baru. Seseorang tidak dapat dikatakan bertobat kalau manusia lamanya itu belum dimatikannya dan dia tidak hidup sebagai manusia yang baru.
Lantas Bapak Ibu Saudara-saudariku, apa artinya mematikan manusia yang lama dan menghidupkan manusia yang baru? Pertanyaan nomor 89 dan nomor 90 dalam Katekismus Heidelberg. Bapak Ibu, Saudara-saudariku, mari kita membahas kedua pertanyaan ini. Kita mulai dari pertanyaan nomor 89. Apakah artinya mematikan manusia yang lama? Bapak Ibu, Saudara-saudariku, secara sederhananya, mematikan manusia yang lama itu artinya kita tidak mau lagi menjalani hidup yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Hidup yang tidak memiliki perasaan bersalah ketika kita berbuat dosa. Hidup yang terus menikmati dosa dan mengejar dosa itu. Yang Paulus katakan di dalam Galatia 5 ayat 19-21, itu adalah hidup menurut daging, melakukan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, iri hati, amarah, dan sebagainya. Dosa-dosa yang dulu kita hidupi, kita berkubang di dalamnya. Mematikan manusia yang lama berdasarkan jawaban dari Katekismus Heidelberg itu adalah penyesalan dengan sepenuh hati bahwa kita telah menyebabkan murka Allah dengan dosa-dosa kita dan semakin membenci dosa-dosa itu dan menjauhinya. Bapak Ibu, Saudara-saudariku, penyesalan dengan sepenuh hati ini adalah suatu penyesalan yang disertai dengan tindakan nyata. Seorang yang menyesal dengan sepenuh hati, ia tidak hanya akan sekedar merasa sedih dan menangis karena telah melakukan dosa, karena perbuatan dosanya, tetapi lebih daripada itu, ia akan membenci perbuatan dosanya itu dan dia tidak mau lagi melakukan dosa itu. Ia akan berbalik kepada Allah seperti kisah anak yang hilang dalam Lukas 15 ayat 11-32 yang menyesal dan berbalik pulang kepada bapaknya. Mematikan manusia yang lama berarti kita dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh menyesal karena telah menyebabkan murka Allah. Terkait dengan hal ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, Jonar Situmorang dalam bukunya Soteriologi Doktrin Keselamatan mengatakan pertobatan yang biasa adalah takut akan murka Allah. Pertobatan yang sesungguhnya adalah takut jangan sampai membuat Allah murka. Saya ulangi sekali lagi, pertobatan yang biasa adalah takut akan murka Allah. Pertobatan yang sesungguhnya adalah takut jangan sampai membuat Allah murka. Bapak Ibu bisa tangkap maksud saya, maksud perbedaan di dalam pendapat dari Jonar Situmorang ini? Nah, dari perkataan Jonar ini kita dapat mengerti bahwa dalam pertobatan atau dalam kita mematikan manusia lama kita, itu seharusnya terjadi atau kita lakukan bukan karena kita lebih takut kepada murka Allah, kepada neraka, atau kepada hukuman dari Allah. Tetapi yang seharusnya kita takuti ialah Allah itu sendiri. Jangan sampai kita membuat Allah murka karena dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara-saudariku, mematikan manusia yang lama juga berarti kita membenci dosa dan menjauhinya. Seseorang tidak bisa dikatakan telah mematikan manusia lamanya kalau dia tidak membenci dosa dan menjauhinya. Kalau kita cinta Tuhan, maka kita membenci dosa. Sebaliknya kalau kita cinta dosa, maka itu artinya kita membenci Tuhan. Ini tidak dapat ditoleransi lagi, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Mematikan manusia lama tidak bisa terjadi jika kita tidak membenci dosa dan menjauhinya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari kita membahas pertanyaan nomor 90. Apakah artinya menghidupkan manusia yang baru? Katekismus Heidelberg memberi jawab bahwa menghidupkan manusia yang baru itu adalah sukacita yang sepenuh hati di dalam Allah melalui Kristus dan dengan kasih dan kegirangan hidup seturut kehendak Allah di dalam semua perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara-saudariku, berdasarkan jawaban ini kita dapat mengerti bahwa menghidupkan manusia yang baru itu membawa kita kepada suatu sukacita yang luar biasa
Sebab kita tidak lagi hidup di bawah kutuk dosa atau di bawah kuasa maut, tetapi kita hidup di dalam Kristus yang memberikan pengharapan, kepuasan, kekuatan, semangat, keteguhan hati, dan terlebih khusus memberi kita hidup yang kekal. Sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, selain itu, menghidupkan manusia yang baru juga menandakan bahwa seorang tidak lagi hidup menurut cara pandang, tujuan, atau keinginannya sendiri, tetapi ia hidup di dalam iman kepada Kristus Yesus untuk melakukan hal-hal yang telah Kristus Yesus perintahkan, seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus sendiri yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dengan demikian, atau dengan kata lain, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, menghidupkan manusia yang baru itu berarti hidup yang ditransformasi untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Orang yang mengalami hidup baru, ia memiliki kerinduan yang dalam untuk meneladani Kristus dan melakukan apa yang Kristus perintahkan dan yang Kristus lakukan, seperti contohnya memberitakan Injil, melakukan perbuatan yang baik, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, terkait dengan melakukan perbuatan baik, mari kita lanjut dengan membahas pertanyaan nomor 91. Tetapi apakah perbuatan baik itu? Apakah perbuatan baik itu? Perbuatan baik itu hanyalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan dari iman yang sejati menurut Taurat Allah dan untuk kemuliaannya, dan itu bukan didasarkan pada pendapat kita sendiri atau ketetapan manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, tidak semua perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah perbuatan baik yang dikehendaki oleh Allah. Ingat kisah Maria dan Marta di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-42. Ketika itu, Yesus dan murid-muridnya singgah ke rumah Marta. Marta sibuk sekali di dapur untuk melayani Yesus dan murid-muridnya. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, di akhir cerita, Yesus tidak memuji Marta. Yesus malah berkata demikian kepada Marta, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, coba kita pikirkan, apakah yang dilakukan Marta itu bukanlah suatu perbuatan yang baik? Marta sibuk sekali loh di dapur. Dia ingin melayani Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang datang bertamu di rumahnya. Nah, tentu saja apa yang dilakukan oleh Marta itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Tetapi perbuatan yang baik yang dilakukan Marta itu bukanlah perbuatan baik yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Contoh lainnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, saya ambil dari sebuah film berjudul Robin Hood. Dalam film tersebut, Robin Hood adalah seorang yang melakukan aksi pencurian demi menolong orang-orang miskin. Nah, apakah menolong orang-orang yang miskin itu bukanlah sebuah perbuatan yang baik? Tentu saja itu adalah perbuatan yang baik. Tetapi perbuatan baik yang dilakukan oleh Robin Hood tersebut bukanlah perbuatan baik yang sesuai dengan perintah Allah. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, seperti apakah sebenarnya perbuatan baik itu? Ada 4 poin penting yang terdapat dalam jawaban Katekismus Heidelberg mengenai perbuatan baik.
Poin yang pertama yaitu perbuatan itu dilakukan dari iman yang sejati, tentunya iman kepada Yesus Kristus. Mengapa kita melakukan perbuatan baik? Alasannya karena kita beriman kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu baik kepada kita. Karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu memberikan teladan bagaimana harus berbuat baik kepada semua orang. Karena itulah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk kita lakukan. Dan karena itulah buah dari pertobatan ketika kita telah hidup sebagai manusia yang baru. Poin yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudariku, yaitu perbuatan itu dilakukan menurut Taurat Allah. Alkitab yang adalah firman Allah mencatat semua hukum dan perintah Allah. Ketika kita ingin melakukan perbuatan baik, maka kita perlu memperhatikan hukum dan perintah Allah tersebut agar kita tidak menjadi seperti Robin Hood tadi yang menolong orang miskin dengan jalan melakukan pencurian. Tentu ini menjadi perbuatan yang salah karena telah melanggar hukum Allah, jangan mencuri. Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti perintahku." Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintah Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Poin yang ketiga, Bapak Ibu, adalah perbuatan itu dilakukan untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu saudara-saudariku, ada begitu banyak orang yang terlihat melakukan perbuatan baik, seperti contohnya menolong orang lain, tetapi sayangnya perbuatan itu bukan dilakukannya supaya Tuhan dimuliakan, melainkan supaya Dia dipermuliakan, agar Dia mendapat pujian dan sanjungan dari banyak orang. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 9-11 berkata, "Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus." Supaya Allah dimuliakan. Perbuatan akan disebut sebagai perbuatan baik kalau perbuatan itu dilakukan dengan tujuan supaya Allah dimuliakan. Dan poin yang keempat ialah perbuatan itu dilakukan bukan didasarkan pada pendapat kita sendiri atau ketetapan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, setiap orang pasti memiliki pendapatnya masing-masing. Baik menurut saya, belum tentu itu baik menurut Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Begitupun sebaliknya. Kalau standar perbuatan baik itu ditentukan oleh manusia, maka akan menjadi sangat kacau. Oleh karena itu, kita perlu mendasari setiap perbuatan kita kepada Tuhan. Sebab apa yang dari Tuhan, itu sudah pasti baik dan benar. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, demikianlah pembahasan Katekismus Heidelberg hari ke-33 ini. Saya berdoa kiranya setiap kita boleh dan telah mengalami pertobatan yang sejati di dalam Tuhan. Kita mematikan manusia yang lama kita dan menghidupkan atau kita hidup sebagai manusia yang baru. Semoga setiap perbuatan yang kita lakukan menjadi perbuatan yang baik, perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.